Kita telah membaca dari pasal yang keempat dan pasal yang kelima tentang keturunan Adam. Sesuatu yang saudara tahu bahwa menjadi istimewa orang-orang yang hidup pada zaman awal, mendapat segala yang terbaik, mendapat segala ciptaan Allah yang tertinggi, terbesar. Tetapi di pasal yang keempat dimulai juga pembunuhan yang pertama. Dimulai dari awal bagaimana manusia membuat dirinya hamba dosa. Dan kalau dosa pertama Hawa adalah memberontak kepada Allah, maka pasal 4 perbuatan dosa yang pertama dari keturunan Kain, keturunan Adam dan Hawa adalah pembunuhan. Penyebab dari pembunuhan itu adalah jelas kita perhatikan, itulah yang disebut dengan pembunuhan keluarga. Betapa sangat disayangkan keluarga yang dimulai dengan Allah harus melihat kematian pertama bukan oleh orang lain, tetapi oleh keluarga sendiri. Hati yang tidak dijaga, hati yang tidak dipagari, hati yang tidak dibuat menjadi tempat bertahtanya Allah, hati yang tidak dibiarkan dijamah oleh Allah. Sebab itu mengapa kita sangat membutuhkan jamahan Allah. Mengapa kita sangat membutuhkan setiap saudara dan saya pagar-pagar hati. Tidak ada yang berkata, oh sudah baik hati saya, sudah tidak perlu dipagari, sudah tidak perlu dijaga, tidak perlu lagi dikendalikan. Tetapi saudara melihat betapa kita membutuhkan pagar-pagar hati, karena pasal 4 ayat yang ke-5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi panas. Tidak ada makanan yang enak kalau dingin, kecuali minum es. Ada memang istilah es panas, tetapi tidak ada makanan yang akan terasa nikmat kalau apa yang kita makan itu dingin. Hampir seperti hambar. Mengapa hati Kain menjadi sangat panas? Bukan cuma panas, tapi sangat panas. Kelihatan di wajahnya. Mereka boleh berkata, oh tidak kok, hati saya baik-baik saja, hati saya tenang, hati saya tidak bermasalah, cukup baik. Jangan sangka dapat menutup, sebab apa yang ada di hati itu menjadi cermin di luar kita. Kemunafikan itu sudah makanan biasa. Tapi yang disayangkan, kemunafikan sebagai keluarga Allah. Ada hati yang sangat panas sebab terlihat pada mukamu muram. Kelihatan muka yang muram, muka yang tidak sejahtera, muka yang penuh dengan hal-hal
hal yang ada di dalam dicerminkan di wajah kita. Dan saudara lihat, jika engkau berbuat baik, kata Tuhan, dosa sudah, ayat yang ke-7, dosa sudah mengintip. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda kamu, tetapi siapa yang harus berkuasa? Kita sendiri yang harus menguasai hati yang begini. Munculnya tiba-tiba. Sebab itu dari awal perkataan firman Allah berkata, pagari hati kita, jaga hati kita. Semua bisa dijaga, semua bisa dipagari, semua dipasang CCTV, semua di sudut mendapat sorotan hidup. Tapi hati tidak bisa dipagari. Sebab ketika kita yang punya hati tidak minta dipagari Allah, maka Allah tidak akan capek-capek untuk magari kita. Kita mempunyai satu perjalanan yang berbahaya kalau nggak dipagari. Jangan cuma dari depan, sebab kalau dari depan, belakangnya lemah. Gak cukup memagari dari depan. Kalau begitu, magari dari belakang, silakan. Karena Amalek itu datang dari belakang. Dia dengan sangat mengincar kita untuk dapat menjatuhkan di perjalanan. Sangat mengincar. Dia punya buku catatan dan mencatat lengkap dengan tanggal, dengan jam, dengan hari, dengan tahun. Apa yang kita lakukan sebab panas hati tadi. Apa yang sudah dibuat dengan tangan-tangan orang panas. Pagari setiap gerak hati kita. Pagari. Hari-hari kita sudah duduk bersama tiap malam. Hari ini adalah hari yang ke-9. Sudahkah engkau pagari hatimu? Sudahkah kita jaga? Sudahkah kita buat lingkaran yang memagari sehingga tidak ada sudut yang dapat ditembus? Kita sangat butuh pemagaran Allah. Amin. Kain tidak jaga hati, dan apa yang dibuat oleh Kain mendatangkan hukuman yang lebih besar dari yang dapat kutanggung. Ayat 13 telah mendatangkan hukuman, bahkan kutukan. Ayat yang ke-14, engkau menghalau aku dan aku tidak bersembunyi. Akan dikejar sepanjang hari-harimu akan dikejar. Allah tidak tinggal diam untuk hati-hati yang panas, karena hati yang panas nular, saudara. Itu sebabnya Allah pagari hati kita. Tetapi dengan iman kepada Tuhan, kita dapat melawan setiap serangan yang akan menjatuhkan hati yang dipagari. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah jaga kita.
menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dipagari hati. Bagaimana caranya? Doa semacam ini. Roh Kudus adalah pagar Allah yang diletakkan di seluruh hidup kita. Luar dan dalam dipagari. Butuh sangat. Kalau nggak dikasih bagaimana? Carilah, maka kamu mendapat. Ketuklah pintu, maka mintalah, maka akan diberi kepada. Pagar ini sangat kita perlukan, terutama di akhir zaman. Sangat diperlukan, dipagari oleh Allah, sangat diperlukan. Kain tidak jaga hati, digantikan dengan yang bernama Set. Lalu digantikan lagi keturunan Set, Enos. Digantikan lagi, panjang masih pasal yang kelima. Digantikan sampai tiba pada seorang yang bernama Henok. Dari Adam terus sampai Henok, cara Allah pagari hati. Apalagi ketika kejatuhan demi kejatuhan mulai kelihatan, maka Allah lebih cepat dan Dia pagari hati kita. Berjalan dengan gagal, mati, jalan lagi, mati lagi, mati lagi, mati lagi. Saudara baca di pasal yang kelima, nama-nama keturunan Adam yang jatuh bangun. Adam tidak bisa pagari hati, hingga keturunannya pun menjadi satu keturunan yang tidak menjaga hati, mengizinkan segala hal terjadi di muka mata kita, menginginkan sekarang bukan perkara-perkara yang manis, bukan perkara-perkara yang indah. Allah pagari supaya jangan hilang dari ciptaannya di dalam hati kita, dipagari kita. Kamu gak bisa sendiri, kata Tuhan. Aku akan pergi tinggalkan mereka, Tuhan. Bapa, yang kuminta cuma satu, jangan angkat mereka, tapi peliharakan. Roh Kudus adalah pemelihara. Dia memeliharakan kita. Dia peliharakan jiwa kita. Dia peliharakan hati kita supaya tidak dikotori dalam hidup ini. Dijaga, dipagari tiap pagi seperti ini. Selipkan satu kalimat, pagari hatiku Tuhan hari ini. Amin. Setiap pagi. Sebelum kata amin di dalam doamu, masukkan kalimat tiap pagi, pagari hatiku Tuhan, supaya aku jangan berdosa. Bagaimana caranya? Ayat 24 pasal 5 berkata, hiduplah bergaul dengan Allah. Bagaimana caranya magari? Hiduplah bergaul dengan Allah. Amin. Dan apabila engkau hidup bergaul dengan Allah, Galatia pasal yang kelima berkata, maka kamu tidak melakukan kehendak daging. Ketika engkau bergaul dengan Allah, maka apa yang ada di hati Allah engkau tahu. Maka apa yang menjadi kehendak Allah engkau tahu. Maka apa yang maunya Allah kamu lakukan kita tahu. Pagar itu akan dibuat oleh Allah kalau kita hidup bergaul dengan Allah. Satu ayat ini kita baca, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16.
maksudku ialah. Ada maksud yang Allah mau kita tahu. Hiduplah oleh Roh. Orang yang bergaul dengan Allah, orang yang berkenan kepada Allah. Orang yang bergaul dengan Allah, Henokh, ia hidup bergaul dengan Allah bukan sehari, bukan seminggu, bukan setahun, tapi 300 tahun. Ia hidup bergaul dengan Allah. Sebab itu Henokh adalah manusia pertama yang diangkat hidup dan bersama dengan Allah, tidak mengalami kematian. Nanti kita ketemu nama Henokh di dalam kitab suratan Yudas. Disimpan oleh Allah di sepanjang tahun hari ini. Henokh masih disimpan Allah. Dari kitab Kejadian, Henokh disimpan terus oleh Allah, tidak pakai balsam. Penyimpanan manusia dengan semua obat-obatan, ramuan-ramuan disimpan dalam satu tempat dengan semua tata cara manusia. Allah tidak perlu simpan kita dengan cara yang begitu, tapi Allah simpan kita dengan Roh Kudus. Cara Allah. Bergaulah dengan Allah, hiduplah dengan Allah, bergaullah dengan Allah, maka kita akan berada di dalam, bukan pasang pagar di sekeliling hidup kita, enggak, tapi Allah akan pagari kita dengan Roh-Nya. Dijaga. Sebab itu butuh Roh Kudus. Sangat butuh Roh Kudus. Saya sangat butuh Roh Kudus. Karena saya nggak bisa jaga diri saya. Ketika seorang tidur, bagaimana dia bisa jaga dirinya? Ketika seorang tidur, nyamuk saja tidak bisa matikan, apalagi orang besar, apalagi orang-orang yang siap menghancurkan kita. Nyamuk saja yang menggigit kita, kita nggak bisa tepis. Tetapi Allah punya cara untuk pagari kita. Bergaulah dengan Allah. Amin. Apa sih gunanya tiap hari datang 10 hari tiap pagi datang, doa pagi malam datang lagi. Aduh, Gembala nggak ngerasain berapa banyak tuh duit saya udah keluar itu, betul. Tapi Tuhan sanggup menggantikan saya. Amin. Allah sanggup cukupkan semua agar kita mempunyai kehidupan yang dipagari.